Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan laporan tugas akhir dengan judul penentuan predikat mahasiswa berprestasi untuk mendapatkan beasiswa dalam lingkup fakultas menggunakan metode AHP. Latar belakang, yaitu menentukan siapa yang layak menjadi mahasiswa berprestasi sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan di kampus. Namun proses ini seringkali sulit dan tidak selalu adil karena melibatkan banyak kriteria yang berbeda. Oleh karena itu, kami menggunakan metode analytical hierarchy proses atau AHP untuk membantu membuat keputusan ini dengan lebih baik. Kemudian ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan aplikasi berbasis AHP yang bisa digunakan untuk menentukan mahasiswa berprestasi di fakultas. Aplikasi ini diharapkan bisa mempermudah penilaian, meningkatkan akurasi, menyediakan hasil yang jelas. Kemudian ada definisi masalah yang dikaji dengan kasus SPK. Masalah yang dikaji dengan kasus sistem pendukung keputusan atau SPK untuk menentukan mahasiswa berprestasi untuk mendapatkan beasiswa menggunakan metode analytical hierarchy process atau AHP cenderung masuk ke dalam kategori semi terstruktur. Alasannya adalah karena meskipun kriteria penilaian telah ditentukan dan terdefinisi dengan jelas sebelumnya, seperti IPK, prestasi kejuaraan, partisipasi organisasi semester yang sedang dijalani, dan kedisiplinan atau perilaku, terdapat elemen subjektif dalam proses penilaian, khususnya pada aspek kedisiplinan atau perilaku. Kemudian ada tahapan pengembangan aplikasi SPK untuk penentuan mahasiswa berprestasi. Ada model keputusan, yaitu ada masukan dalam model keputusan, yaitu terdiri dari kriteria penilaian dan pemberian bobot penilaian kriteria. Kemudian ada proses, di mana ada 4 bagian, yaitu yang pertama normalisasi matriks keputusan, kemudian ada perhitungan bobot kriteria terhadap alternatif, kemudian ada perhitungan skor akhir, dan yang terakhir pengambilan keputusan. C. Keluaran. Rekomendasi mahasiswa berprestasi mahasiswa dengan skor tertinggi menjadi rekomendasi untuk mendapatkan beasiswa. Kemudian di sini ada gambar flowchart. Yang pertama mulai, kemudian login, apabila sesuai maka masukkan data diri, apabila tidak sesuai maka akan melakukan login ulang. Kemudian ketika memasukkan data diri, kemudian input kriteria penilaian, kemudian hitung banyaknya kriteria, kemudian input bobot antara kriteria, kemudian hitung nilai agent kriteria, kemudian hitung nilai CI, kemudian hitung nilai CR, dan selesai. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Dilanjut dengan teman saya yang bernama Christopher Ferdianto. Selanjutnya ada basis pengetahuan. Di dalam basis pengetahuan ini, dalam kriteria penilaian untuk menentukan mahasiswa prestasi ada satu, identitas kriteria, di mana identitas kriteria ini terdapat IPK, prestasi kejuaraan, partisipasi dalam organisasi, semester, dan disiplin atau perilaku. Kemudian yang kedua ada pengumpulan data, di mana data ini dikumpulkan seperti IPK itu nilai IPK yang dimiliki mahasiswa. Kemudian prestasi kejuaraan itu data tentang kejuaraan yang pernah diraih oleh mahasiswa dari tingkat nasional, dan daerah. Kemudian ada partisipasi dalam organisasi, informasi tentang tingkat keaktifan mahasiswa dalam organisasi kampus. Kemudian ada semester, data tentang semester yang telah diambil oleh mahasiswa. Kemudian ada kedisiplinan atau perilaku, penilaian kedisiplinan mahasiswa berdasarkan observasi atau catatan akademik. Kemudian yang ketiga ada pemberian bobot pada kriteria. Dari kriteria yang ada, maka akan diberi bobot, seperti IPK, bobot tertinggi, karena mencerminkan pencapaian akademik utama. Kemudian yang kedua ada prestasi kejuaraan. Bobot tertinggi juga, tapi terutama untuk kejuaraan tingkat internasional. Kemudian ada partisipasi dalam organisasi bobot menengah, bergantung pada tingkat partisipasi di organisasi besar seperti universitas atau fakultas. Kemudian ada semester, bobot lebih rendah, namun tetap penting untuk menggambarkan progres akademik. Yang terakhir ada kedisiplinan atau perilaku, bobot paling rendah, namun tetap menjadi faktor penting dalam penilaian keseluruhan. Kemudian yang keempat adalah normalisasi data. Normalisasi data ini dilakukan untuk memastikan seluruh kriteria memiliki skala yang beragam. Seperti IPK, skalanya dari 0 sampai 4 dinormalisasi menjadi 0 sampai 1. Prestasi kejuaraan internasional diberi 1, nasional diberi 0,75, daerah diberi 0,5. Kemudian partisipasi dalam organisasi, universitas itu diberi 1, fakultas diberi 0,75, prodi diberi 0,5. Kemudian semester 3 sampai 4 diberi 0,5, 5 sampai 6 diberi 0,75, dan semester 7 diberi nilai 1. Kemudian ada kedisiplinan, yaitu sangat baik diberi 1, baik diberi 0,75, dan cukup baik diberi 0,5. Kemudian yang kelima ada pemberian bobot, di mana pemberian bobot ini dinormalisasikan sehingga total bobot keseluruhan dari 1 atau 100%, di mana IPK itu 40%, prestasi kejuaraan 30%, partisipasi dalam organisasi 15%, semester 10%, dan kedisiplinan 5%. Kemudian yang keenam ada proses AHP, ada perhitungan bobot dan skor, di mana yang pertama itu matrik perbandingan pasar, terus yang kedua ada matrik perbandingan, yang ketiga ada perhitungan bobot kriteria, yang keempat perhitungan skor akhir mahasiswa. Di mana skor akhir mahasiswa ini dihitung dengan rumus skor mahasiswa dengan rata-rata nilai normalisasi dikali bobot kriteria. Di mana nilai normalisasi itu didapatkan dari seperti IPK, prestasi, dan lain-lainnya, kemudian dikalikan dengan bobot kriteria yang relevan. Kemudian yang terakhir ada pengambilan keputusan. Mahasiswa yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan perhitungan di atas akan dipilih sebagai mahasiswa berprestasi dan direkomendasikan untuk mendapatkan beasiswa. Di sini ada model proses bisnis. Ada tiga, yaitu mahasiswa, sistem, dan admin. Pertama, mahasiswa itu memulainya dengan membuka aplikasinya. Kemudian sistemnya akan menampilkan prompt loginnya, kemudian
mahasiswa memasukkan data diri dari username dan password. Jika diterima maka sistemnya akan menampilkan menu utama web. Kalau misalnya gagal maka sistemnya akan menampilkan pemblokiran. Jika sudah, maka sistem juga akan menampilkan menu calon penerima beasiswa, kemudian mahasiswa menginputkan data dirinya dari IPK dan lain-lainnya. Kemudian setelah diinputkan, maka sistem akan menampilkan menu kriteria dan beban penilaiannya. Dan juga di dalam itu, admin bisa mengedit dan memasukkan data nilai kriterianya. Kemudian sistem menampilkan menu normalisasi dan menampilkan menu perhitungan AP. Kemudian setelah dihitung, maka akan menampilkan menu rankingan atau skor. Dan di situ adalah akhir dari website yang telah dibuat. Nah, di sini ada desain basis data. Desain basis data ini terdapat dari tabel mahasiswa, tabel kriteria penilaian, tabel kriteria pemberian bobot, tabel nilai mahasiswa, tabel hasil nilai. Nah, di sini ada relasi database. Mahasiswa itu memiliki ID mahasiswa, nama, NIM, kemudian mahasiswa itu menginputkan kriteria penilaian, ada IPK, prestasi, organisasi semester, kedisiplinan. Dan di kriteria penilaian itu memiliki ID kriteria. Kemudian dia menyambung ke dalam pemberian bobot. Karena ID bobot ini menghitung dari subkriteria yang sudah diinputkan. Kemudian akan masuk ke dalam nilai mahasiswa. Karena akan dihitung-hitung dan akhirnya akan menjadi nilai. Kemudian hasil nilai itu akan masuk ke hasil nilai dengan ID hasil. Dan di sini adalah skor akhir mahasiswa yaitu merupakan perankingan mahasiswa. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan rupa non hasanah. Selanjutnya yaitu desain yang terbuka. Yang pertama yaitu form login. Form ini digunakan untuk mahasiswa login dengan cara menginputkan username dan password, setelah itu mengklik tombol login. Jika username dan password salah, maka dikembalikan ke halaman login lagi. Selanjutnya yaitu form sign up. Form ini digunakan untuk mahasiswa atau admin yang belum mempunyai akun atau untuk mendaftar dan menginputkan full name, email address, password, dan confirm password. Setelah itu mengklik tombol sign up. Setelah itu terdapat menu halaman utama. Form ini digunakan untuk menampilkan halaman utama website yang terdapat beberapa fitur, yaitu home, kriteria, perhitungan AHP, dan ranking. Setelah itu terdapat menu kriteria. Form ini digunakan untuk menampilkan halaman kriteria. Di halaman ini berisi beberapa tombol yang dapat digunakan pada halaman ini. Juga pengguna dapat menginputkan nama dan NIM mahasiswa yang akan dipilih untuk mendapatkan beasiswa berdasarkan kriteria yang telah diinputkan. Selanjutnya, terdapat menu lihat semua data. Form ini digunakan untuk menampilkan pada halaman untuk melihat semua data mahasiswa yang telah diinputkan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Terdapat juga untuk item untuk menghapus. Selanjutnya yaitu menu perhitungan AHP. Form ini digunakan untuk menampilkan halaman untuk melihat semua data yang telah dilakukan perhitungan AHP berdasarkan kriteria yang telah diinputkan sebelumnya. Yang terakhir yaitu menu perankingan. Form ini digunakan untuk menampilkan halaman untuk melihat peringkat mahasiswa yang telah mendaftar atau didaftarkan sebagai mahasiswa berprestasi yang berhak menerima beasiswa. Skor akhir menunjukkan mahasiswa yang paling layak sebagai penerima beasiswa. Gambaran deskripsi sistem secara umum. Tujuan aplikasi sistem ini akan mempertimbangkan berbagai kriteria yang relevan dan bobotnya untuk memilih mahasiswa yang paling sesuai berdasarkan data yang dimasukkan. Dengan menggunakan metode AHP, website ini akan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh kecenderungan subjektif dan preferensi pribadi, melainkan didasarkan pada analisis data yang terukur dan bobot yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses pemilihan mahasiswa dapat menjadi lebih efisien karena sistem akan melakukan perhitungan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini menyebabkan dapat menghemat waktu dan upaya yang dibutuhkan dalam melakukan analisis manual. Fitur utama yaitu terdapat login, sync up, input kriteria, lihat semua data, perhitungan AHP, dan perankingan. Kesimpulan yaitu, dari penggunaan metode analytical hierarchy process atau AHP dalam sistem pengambilan keputusan untuk menentukan predikat mahasiswa berprestasi dan pemberian beasiswa menunjukkan bahwa AHP dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan hasil yang akurat serta objektif. Dengan menggunakan 5 kriteria yang utama, yaitu IPK, jumlah prestasi, partisipasi organisasi, total SKS, dan kedisiplinan, AHP membantu dalam mengevaluasi dan memberikan bobot pada masing-masing kriteria tersebut. Hasil ini menunjukkan bahwa AHP mampu meningkatkan keakuratan dan keadilan dalam proses seleksi mahasiswa berprestasi, sehingga menghasilkan rekomendasi yang lebih tepat untuk pemberian beasiswa. Implementasi metode ini tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi mahasiswa yang layak mendapatkan penghargaan, tetapi juga membuktikan efektivitas AHP dalam meningkatkan transparansi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan di lingkungan akademik. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.